Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini dengan saya Naila Nurul Izati dengan NIM 2108031020045 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi transaksi istinsa untuk memenuhi penugasan mengenai ujian tengah semester pada mata kuliah praktek akuntansi perbankan dan syariah yang dibimbing langsung oleh Bapak Almonesi. Untuk teman-teman silahkan menyaksikan videonya dan semoga ini bermanfaat bagi kalian semua. Bai al-Istisna atau disebut dengan istisna merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati antar pemesan, yaitu pembeli atau musta'ni dengan penjual atau pembuat atau syani. Transaksi ini memiliki kemiripan dengan transaksi salam. Dalam hal barang yang dibeli belum ada pada saat transaksi, melainkan harus dilunasi terlebih dahulu. Berbeda dengan transaksi salam yang barangnya adalah hasil pertanian, pada transaksi ini barang yang diperjualbelikan biasanya adalah dalam bentuk manufaktur. Adapun dalam hal pembayarannya, transaksi istisna dapat dilakukan dengan dibayar di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang sesuai yang disepakati antara kedua belah pihak. Baik, di sini kita akan bersama-sama membahas kasus atau contoh soal, yaitu untuk mengembangkan klinik ibu dan anak yang dikelola oleh Dr. Ursila. Dr. Ursila berencana untuk menambah satu unit bangunan seluas 100 meter persegi khusus untuk rawat inap di sebelah barat bangunan utama klinik. Untuk kebutuhan itu, Dr. Ursila menghubungi pihak dari Bank Berkah Syariah untuk menyediakan bangunan baru sesuai dengan spesifikasi yang diinginkannya. Setelah serangkaian negosiasi beserta kegiatan survei untuk menghasilkan desain bangunan yang akan dijadikan acuan spesifikasi barang, pada tanggal 10 Februari tahun 2023 ditandatanganilah akad transaksi istisna ini dalam pengadaan bangunan untuk rawat inap. Adapun kesepakatan antara Dr. Ursila dengan Bank Berkah Syariah adalah sebagai berikut, yang mana harga bangunan yang telah disepakati adalah sebesar 150 juta rupiah. Dengan lama penyelesaian yaitu 5 bulan, paling lambat adalah tanggal 10 Juli. Dengan mekanisme penagihannya adalah 5 termin atau 5 kali sebesar 30 juta rupiah per termin mulai tanggal 10 April. Mekanisme pembayarannya ini adalah setiap 3 hari setelah tanggal dari penagihan. Nah, untuk kelanjutan dari kasus yang sebelumnya, ini adalah kasus yang kedua, yaitu untuk membuat bangunan sesuai dengan keinginan dari Dr. Ursila. Pada tanggal 12 Februari tahun 2023, Bank Berkah Syariah memesan kepada kontraktor PT Torik Konstruksi dengan kesepakatan sebagai berikut, yaitu dengan harga bangunan 130 juta rupiah, lama penyelesaian adalah 4 bulan 15 hari. Paling lambat adalah tanggal 25 Juni. Mekanisme penagihan kontraktor yaitu 3 termin pada saat penyelesaian sebesar 20%, 50% dan 100%. Mekanisme pembayaran ini dilakukan oleh bank, nanti itu dibayar tunai sebesar tagihan dari kontraktor. Jadi di sini kita akan melakukan penjurnalan. Yang pertama adalah untuk transaksi biaya per akad, yaitu bank sebagai penjual. Dalam kasus yang telah saya bacakan tadi pada tanggal 5 Februari tahun 2023, untuk keperluan survei dan pembuatan desain bangunan yang akan dijadikan acuan spesifikasi barang, Bank Berkah Syariah telah mengeluarkan uang kas sebesar 2 juta rupiah. Jurnal untuk mengakui transaksi ini adalah seperti yang telah ditampilkan di sini, yaitu beban per akad yang ditangguhkan pada debit dan kas di kredit sebesar 2 juta rupiah. Kemudian penjurnalan untuk penandatanganan akad dengan pembeli, yaitu bank sebagai penjual. Dari kasus yang Dr. Ursila di atas, Bank Syariah di atas itu, transaksi istisna ini disepakati pada tanggal 10 Februari. Maka jurnal pengakuan beban praakad menjadi biaya istisna adalah sebagai berikut, yaitu biaya istisna pada debit dan kredit, yaitu beban praakad yang ditangguhkan sebesar 2 juta rupiah. Kemudian ada penerimaan dan pembayaran tagihan kepada penjual atau pembuat barang istisna. Dalam kasus ini disebutkan bahwa mekanisme pembayaran dilakukan dalam 3 termin. Yang pertama itu adalah 20%, kemudian 50%, dan terakhir adalah 100%. Misalkan dalam perjalanannya realisasi tagihan ketiga termin ini digambarkan pada tabel di bawah ini. Nah, bagaimana perhitungannya? Contoh, untuk tanggal 1 April PT Torik Konstruksi menyelesaikan 20% pembangunan dan menagih pembayaran termin pertama sebesar 26 juta rupiah.
26 juta ini dari mana? Yaitu dari besarnya termin yang pertama itu 20% dikalikan dengan sejumlah uang yang disepakati yaitu 130 juta rupiah kepada Bank Berkah Syariah. Jadi untuk penjurnalannya adalah di bawah ini juga, yang mana pada akun debit terdapat akun aset istisna dalam penyelesaian dan terhadap akun kredit yaitu utang istisna 26 juta. Kenapa ini masuk kredit yaitu utang istisna? Karena kita di sini masih dalam penagihan kepada Bank Syariah, jadi belum dibayar, jadi masih termasuk dalam hutang. Untuk jurnal pembayarannya akan dijelaskan pada slide setelah ini. Kemudian di sini ada penjurnalan ketika Bank Syariah membayar tagihan terhadap PT Konstruksi. Bank Syariah ini dapat membayar secara tunai maupun melalui kredit rekening. Ketika lazim di perbankan, tagihan biasa dibayar melalui rekening. Misalkan ya, dalam pembayaran dilakukan tanggal 8 April, maka jurnal pembayarannya adalah sebagai berikut, yaitu debit utang istisna dan kredit kas nasabah atau pemasok sebesar 26 juta rupiah. Karena jadi ini sudah dibayar, maka utang istisna akan berkurang di sebelah debit dan kas akan keluar. Kemudian untuk penjurnalan di termin kedua itu caranya sama seperti yang di termin pertama tadi, itu untuk mencari nominal pembayaran kepada kreditori terlebih dahulu. Ini dilakukan sebesar 50% sesuai dengan ketentuan di termin kedua. Jadi untuk perhitungannya adalah 50% dikurangi 20%, yaitu 20% ini adalah sebesar banyaknya tagihan yang telah ditagih pada di termin pertama. Jadi 50 dikurangi 20 sama dengan 30% dikalikan 130 juta rupiah sama dengan ada 39 juta rupiah. Untuk penjurnalan tagihan dari PT Konstruksi terhadap Bank Syariah ini adalah pada debit, itu akun aset istisna dalam penyelesaian terhadap kredit utang istisna 39 juta rupiah. Jadi tidak beda dari transaksi di termin pertama. Jadi ini seperti mengulang kembali di termin kedua. Hanya jumlah atau nominal pembayarannya yang dilakukan itulah yang berbeda. Tapi untuk cara perhitungannya tetap sama. Jadi untuk termin kedua ketika melakukan pembayaran, jurnalnya adalah debit pada akun utang istisna dan kredit pada akun kas nasabah atau pemasok sebesar 39 juta rupiah. Kemudian untuk penjurnalan di termin ketiga juga sama seperti di termin pertama dan termin kedua untuk perhitungannya. Jadi untuk perhitungan di termin ketiga ini adalah karena besarnya adalah 100% dan dilakukan tadi di termin kedua adalah 50%. Jadi 100% dikurangi 50% sama dengan 50% dikalikan 130 juta rupiah sama dengan adalah 65 juta rupiah. Jadi untuk penjurnalannya adalah debit pada akun aset istisna dalam penyelesaian dan kredit yaitu utang istisna sebesar 65 juta rupiah. Untuk penjurnalan terakhir itu adalah penjurnalan untuk pembayaran pada termin ketiga, yaitu pada akun debit ada utang istisna yang berkurang karena telah dibayar jadi ini berkurang jadi masuk di debit. Kemudian pada kreditnya itu adalah kas nasabah atau pemasok. Karena melakukan pembayaran hutang, maka kas atau uang dari nasabah dan pemasok itu akan berkurang sebesar 65 juta rupiah. Demikian adalah penjurnalan dari transaksi antara Bank Syariah dengan PT Kontraktor Bangunan. Kemudian setelah ini kita akan membahas mengenai penagihan atau penghitungan pendapatan yang akan didapat oleh PT Bank Syariah dari pembeli. Di sini ada pengakuan pendapatan pada proyek dengan periode pembuatan atau konstruksi aset istisna yang melewati satu periode laporan keuangan, maka timbullah konsekuensi bahwa bank tidak dapat mengakui adanya pendapatan. Untuk itu, bank cenderung memilih penggunaan metode persentase penyelesaian dan menyusun jadwal pembayaran piutang dari nasabah yang besarnya disesuaikan kemampuan arus kas nasabah. Hal ini akan menghindari tiadanya pendapatan bank terlalu lama, yang ujungnya akan mengakibatkan biaya hasil untuk nasabah di perusahaan menurun atau rendah pada periode tersebut. Termin istisna ini disajikan sebesar jumlah tagihan termin bank kepada nasabah. Untuk kasus yang di atas, dengan menggunakan metode persentase penyelesaian, maka pendapatan diakui sesuai dengan persentase penyelesaian. Adapun perhitungan pendapatan istisna ini, yaitu harga pokok istisna dan keuntungan istisna adalah sebagai berikut. Pendapatan istisna diukur sebesar bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut. Pendapatan istisna sama dengan adalah persentase penyelesaian dikalikan nilai akad penjualan. Untuk contoh di termin pertama dengan persentase penyelesaian sebesar 20%.
harga pokok istisna sama dengan adalah persentase dikalikan nilai akan pembelian. Maka 20% dikalikan 130 juta rupiah sama dengan harga pokoknya adalah 26 juta rupiah. Untuk keuntungan istisna yang akan diperoleh oleh bank syariah sama saja untuk mengukurnya, yaitu persentase dikalikan margin keuntungan istisna, yaitu 20% dikalikan 150 juta dikurangi 130 juta, yang mana 150 juta ini adalah harga jualnya, kemudian 130 juta ini adalah nilai dari PT kontraktornya. Jadi 20% dikalikan 20 juta rupiah sama dengan adalah 4 juta rupiah. Jadi total yang harus dibayar dari pembeli atau Dr. Ursila terhadap bank syariah pada termin pertama ini adalah 30 juta rupiah, yang mana 26 juta ini merupakan harga pokoknya dan 4 juta ini adalah margin atau keuntungan yang akan diperoleh oleh bank syariah dari pembayaran yang dilakukan oleh Dr. Ursila. Baik, setelah menghitung pengakuan pendapatan di termin pertama, nanti cara di termin pertama tadi bisa dilakukan untuk termin kedua dan termin ketiga dan terakhir. Jadi untuk caranya itu sama saja. Jadi kalian teman-teman bisa menerapkan kepada termin kedua dan termin ketiga. Nah, di sini adalah penjurnalan atau penjurnalan dari pengakuan pendapatan tadi. Misalkan di termin pertama, yang mana adalah jumlah pendapatan diperoleh dari bank syariah adalah 30 juta rupiah, maka penjurnalan yang dilakukan adalah dibuat ada akun aset istisna sebesar 4 juta rupiah yang merupakan margin, kemudian ada akun HPP atau harga pokok dari produk itu sebesar 26 juta. Kemudian di kredit adalah adanya pendapatan istisna, yaitu jumlah dari akun harga pokok tadi bersama margin 26 juta ditambah 4 juta sama dengan 30 juta rupiah. Nah, untuk termin kedua dan termin ketiga sama saja. Jadi teman-teman silakan menghitung dan memasukkan ke dalam penjurnalan yang telah ada seperti yang telah saya tampilkan ini. Nah, telah sampai di ujung penjelasan ini. Sekian penjelasan dari saya yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.